Daniel dan kawan-kawan pun sempat meletakkan gelang pelacaknya di kantong saku Dylan sendiri. Alhasil Dylan tidak berhasil menangkap Daniel dan kawan-kawan. Skin berpindah ke tempat di mana Om Bradley berada. Om Bradley diundang oleh Arthur ke ruangannya. Arthur berusaha untuk membalas dendam kepada Daniel dan kawan-kawan dengan menyewa Om Bradley. Berbeda dengan tawaran sebelumnya, karena merasa tujuan mereka sama, akhirnya Om Bradley pun menerima tawaran Arthur untuk mengalahkan Daniel dan kawan-kawan. Dylan menganggap Om Bradley terlibat dan merupakan pesulap kelima yang membantu Daniel dan kawan-kawan di belakang layar. Singkat cerita, FBI berhasil menemukan alat penyadap yang telah ditanamkan ke dalam ponsel Dylan. Kapankah itu terjadi? Itu terjadi ketika Daniel dan kawan-kawan ditangkap pada saat penangkapan pertama. Pada saat itu, Daniel menukar ponsel Dylan dengan ponsel yang telah disiapkan sebelumnya. Singkat cerita, Dylan dan Alma pun berhasil mengetahui persembunyian Daniel dan kawan-kawan. Penggerbekan pun segera dilakukan. Daniel, Henley, dan Merritt berhasil melarikan diri terlebih dahulu, sedangkan Jack Wilder masih berada di sana untuk membakar dokumen-dokumen sehingga tidak meninggalkan jejak. Terjadilah perkelahian antara Jack dan juga Dylan. Di sini kita akan dilihatkan kelincahan Jack saat menggunakan aksi sulapnya dalam perkelahian. What game you playing? We're all good at six. Oh, hey, hold on. Setelah Jack berhasil lolos dari Dylan, Jack pun kabur dengan menggunakan salah satu mobil FBI yang berada di sana. Aksi kebut-kebutan Jack dan Dylan sempat diliput oleh media TV setempat. Namun naas, dalam aksi kejar-kejaran tersebut, mobil Jack terbalik dan terbakar. Dylan yang waktu itu berada di dekat TKP berusaha menyelamatkan Jack. Namun Dylan tidak berhasil menarik Jack keluar dari mobil dan hanya berhasil menyelamatkan berkas yang tadinya dibawa oleh Jack. Jack pun tewas dalam ledakan mobil tersebut. Dokumen yang tadi berhasil Dylan dapatkan membawa Dylan dan Alma ke sebuah brankas yang disimpan di gudang. Brankas itu rencananya akan digunakan untuk pertunjukan terakhir The Horseman di kota New York. Di sisi lain, melihat berita kematian Jack, The Horseman menyampaikan pesan kepada penggemarnya melalui YouTube dan melakukan sebuah penghormatan aksi terakhir dari The Four Horsemen di New York. Sesampainya di gudang brankas telah diangkut oleh truk. Namun FBI berhasil mengejarnya dan menyuruh truk tersebut untuk tetap berjalan ke tujuan sebagai jebakan. Setelah sampai di tujuan, ternyata yang mendekati brankas tersebut adalah anak buah dari Om Bradley. Om Bradley beralibi dan membela diri bahwa dia juga mengikuti truk tersebut dan tidak terlibat dalam aksi Daniel dan kawan-kawan. Setelah brankas tersebut dibuka, ternyata isinya memang bukan uang melainkan alat sulap dan juga balon. Singkat cerita, pertunjukan ketiga pun dimulai. FBI langsung menuju ke tempat di mana Daniel dan kawan-kawan diperkirakan akan muncul. Namun Alma berusaha mengingatkan kepada Dylan dan mencoba mencari para pesulap itu ke arah yang berlawanan. Benar saja, ternyata para FBI yang mencoba untuk menangkap Daniel dan kawan-kawan ternyata hanya menangkap bayangan dari Daniel alias boneka yang telah dipersiapkan oleh Daniel dan kawan-kawan. Sedangkan Dylan berhasil lebih dekat ke arah Daniel dan kawan-kawan. Pada awalnya dia menemukan proyektor yang digunakan oleh Daniel dan kawan-kawan untuk melakukan aksi sulapnya. Singkat cerita, Dylan pun sudah berada di panggung pertunjukan. Saat Dylan berusaha menembak mereka, ketiga pesulap itu pun menghilang dari panggung pertunjukan dan berubah menjadi uang. Namun kali ini berbeda guys. Dengan sebelumnya, uang yang disebarkan bukanlah uang asli, melainkan uang mainan. Skin pun berpindah ke tempat di mana Om Bradley berada. Saat Om Bradley pergi menuju mobilnya dan membuka pintu mobil, tiba-tiba berhamburan uang dari dalam mobilnya. Rupanya uang yang berada dalam brankas tersebut sudah berpindah ke mobil Om Bradley. Dylan pun menangkap Om Bradley. Di dalam penjara, Om Bradley dikunjungi oleh Dylan. Dia merasa dijebak.
Om Bradley mencoba menjelaskan kepada Dylan mengenai trik yang digunakan oleh Daniel dan kawan-kawan. Dia menjelaskan kalau brankas yang sesungguhnya masih di dalam gudang tersebut. Daniel dan kawan-kawan menggunakan trik yang sama dengan trik kelinci yang ada di box. Sedangkan yang melakukan trik tersebut adalah Jack. Om Bradley menjelaskan kalau Jack sesungguhnya belum mati. Saat adegan kejar-kejaran, Daniel dan kawan-kawan berhasil memalsukan kematian Jack. Singkat cerita, Om Bradley sadar bahwa pesulap kelima sebenarnya adalah Dylan sendiri. Namun Om Bradley bingung kenapa dia yang dijebak. Keempat pesulap akhirnya bertemu di Central Park, termasuk Jack Wilder yang ternyata dia memang masih hidup. Mereka berempat menemui om-om misterius yang merekrut mereka setahun yang lalu. Dan ternyata Daniel dan kawan-kawan kaget ketika yang mereka temui adalah Dylan, agen FBI yang selama ini mencoba untuk menangkap mereka. Di akhir skin dijelaskan ketika Dylan menemui Alma di Paris, motifnya adalah dendam. Ternyata ayah Dylan adalah seorang pesulap yang pernah dibongkar triknya oleh Om Bradley. Sedangkan bank di Prancis adalah bank yang menolak pencairan uang ayahnya Dylan. Arthur adalah pemilik perusahaan asuransi yang menolak klaim asuransi kematian ayahnya. Dan perusahaan brankas yang mereka curi adalah perusahaan brankas yang membuat peti yang mudah bengkok sehingga membuat ayah Dylan meninggal. Tamat. Ending yang mengawesomikan. Oke sambaters, menurut Om Kun secara keseluruhan film ini bagus. Sudah kasih nilai dari 1 sampai 10 mungkin nilainya 7. Pesan yang perlu dikaji dalam film ini adalah janganlah kalian seperti Om Bradley yang hobinya suka mengumbar-umbar dapur orang. Kalau kalian mau jadi orang, jadilah orang seperti Om Dylan. Ya kalau kalian mau balas dendamlah dengan cara merekrut orang. Kalau bisa merekrut orang, ngapain kalian balas dendam sendiri? Oke guys, sekian dulu ulasan dari Om Kun. Jangan lupa tinggalin sambatan-sambatan kalian di kolom komentar. Matur, thank you.